Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai pada pertemuan ke-9 untuk mata kuliah teori sosial. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang teori pertukaran sosial. Oke, kita masuk saja. Yang pertama, sejarah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial muncul pada awal dekade 1960-an. George C. Homans, seorang sosiolog Amerika yang menjadi pionir teori ini. Pada tahun 1961, ia mempublikasikan karyanya yang berjudul Social Behavior: Its Elementary Forms, yang kemudian menjadi naskah pertama teori pertukaran sosial. Homans memulai karirnya sebagai sejarawan sebelum kemudian tertarik sosiologi dan antropologi berkat pengaruh Lawrence Henderson dan Elto Mayo di Harvard Business School tahun 1930-an. Setelah Perang Dunia II, ia bersama dengan Talcott Parsons berada di salah satu departemen di universitas yang sama. Setahun setelah Homans mempublikasikan karya pertamanya tersebut, Richard Emerson menulis artikel yang berjudul Power Dependence Relation yang dipublikasikan di dalam American Sociological Review. Emerson adalah teori yang mengembangkan konseptualisasi Homans khususnya pada institusi-institusi sosial skala besar. Dengan kata lain, apabila Homans mengembangkan teori pertukaran pada level mikro, Emerson lebih tertarik untuk mengembangkan teori pertukaran pada level analisis tingkat makro. Perbedaan lain dengan Homans adalah apabila Homans memfokuskan pada struktur pertukaran yang adil, Emerson akan memfokuskan pada struktur pertukaran yang tidak adil, yang disebabkan adanya perbedaan kekuasaan yang dimiliki masing-masing pihak yang melakukan pertukaran. Kemudian, pada tahun 1964, Peter Blau mengembangkan teori pertukaran dengan mencoba menghubungkan level analisis mikro ke level analisis makro. Gagasannya tersebut ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul Exchange and Power in Social Life. Seperti halnya Homans dan Emerson, Blau memulai dengan tingkat primitif, yakni tingkat analisis yang mempertanyakan mengapa orang mengembangkan asosiasi bersama yang lain dalam segenap aspek kehidupan. Bagi Blau, hal itu terjadi sudah jelas bahwa asosiasi manusia mempunyai manfaat secara intrinsik oleh karena kebanyakan kenikmatan yang dirasakan manusia kebanyakan berakar pada kehidupan sosial. Meskipun demikian, partisipasi dalam asosiasi memerlukan biaya dan distribusi biaya, dan imbalan jarang terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Orang melakukan sesuatu kepada orang lain, misalnya dengan membantu ketika sedang kesulitan, tetapi ia tidak memperoleh imbalan segera. Teori pertukaran terus berkembang. Pada tahun 1983, Chuck Emerson, Gilmore, dan Yamagishi mempublikasikan artikel yang berjudul The Distribution of Power in Exchange Network Theory and Experimental Result. Artikel ini merupakan pengembangan gagasan Emerson yang didukung dengan hasil-hasil penelitian yang empirik. Ada 3 perspektif teori pertukaran sosial. Yang pertama menurut G. C. Homans, yang kedua Thibault dan Kelly, yang ketiga Peter M. Blau. Kita bahas yang pertama, perspektif teori pertukaran sosial menurut George C. Homans. Dalam gagasan yang diusung oleh George C. Homans, dia mencoba menentang gagasan awal dari Emile Durkheim bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu yang bebas dan fakta sosiologis tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan psikologi. Akan tetapi, Homans tidak menerima hal tersebut. Baginya, seluruh perilaku sosial
akan berhubungan erat dengan unsur psikologis. Gagasan dalam teori pertukaran milik Homans bertumbuh pada asumsi bahwa seseorang akan terlibat dalam perilaku guna memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Prinsip transaksi ekonomi pun ikut memberi pengaruh dalam gagasan tersebut. Adapun asumsi teori ini adalah interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Hanya saja dalam teori pertukaran tidak dapat diukur dengan uang, namun terdapat sejumlah hal nyata dan tidak. Homans kemudian menjelaskan teori pertukaran sosial ke dalam 6 proposisi. Yang pertama, proposisi sukses. Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Proposisi ini menyatakan bahwa bila seseorang berhasil memperoleh ganjaran, maka ia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. 2. Proposisi stimulus. Jika di masa lalu sebuah stimulus tertentu muncul atau serangkaian stimulus kemudian memberikan ruang di mana tindakan seseorang akan dihargai, maka semakin mirip stimulus yang terjadi saat ini dengan yang lalu, maka kemungkinan besar semakin peluang tindakan serupa terjadi saat itu juga. Yang ketiga, proposisi nilai. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Apabila nilai suatu tindakan makin bermakna, makin besar atau makin sering, dia akan mengulangi tindakan tersebut. Yang keempat, proposisi deprivasi satiasi. Proposisi ini menjelaskan bahwa makin sering seseorang menerima ganjaran dari orang lain di masa lalu, makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kelima, proposisi agresi penerimaan. Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya, maka ia akan marah. Ia cenderung menunjukkan perilaku agresif dan hasil perilaku tersebut bernilai baginya. Begitu pula sebaliknya. Keenam, proposisi rasionalitas. Dalam memilih di antara tindakan alternatif, seseorang akan memilih yang mana seperti yang dirasakan olehnya waktu, nilai hasil dikalikan dengan probabilitas mendapatkan hasil yang lebih besar. Kedua, perspektif teori pertukaran sosial menurut Tibaut dan Kelley. Pada umumnya, hubungan sosial terdiri dari masyarakat. Maka kita dan masyarakat lain dilihat mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi dalam hubungan tersebut, yang terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan atau profit. Tibaut dan Kelley menyimpulkan model atau konsep pertukaran sosial sebagai berikut. Adalah setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama berhubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Ada 4 konsep pokok dari teori ini, yaitu yang pertama, ganjaran. Ganjaran ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran berupa uang, penerimaan sosial atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeda-beda antara seseorang dengan yang lain dan berlainan antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. Kemudian yang kedua, biaya. Biaya adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri dan kondisi-kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Seperti ganjaran, biaya pun berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, hasil atau laba.
Hasil atau laba adalah ganjaran yang dikurangi biaya. Bila seseorang individu merasa dalam suatu hubungan interpersonal bahwa ia tidak memperoleh laba atau keuntungan sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba atau keuntungan. Kemudian yang keempat, tingkat perbandingan. Menunjukkan ukuran standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran standar ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Bila pada masa lalu seseorang individu mengalami hubungan interpersonal yang memuaskan, tingkat perbandingannya akan turun. Kemudian yang ketiga, perspektif teori pertukaran sosial menurut Peter M. Blau. Blau mengatakan tidak semua perilaku manusia dibimbing oleh pertukaran sosial, tetapi dia berpendapat kebanyakan memang demikian. Social exchange yang dimaksudkan dalam teori Blau ialah terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain dan berhenti apabila reaksi-reaksi yang diharapkan itu tidak kunjung muncul. Asumsi dasar teori pertukaran sosial berdasarkan sifat dasar manusia. Yang pertama, manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Pemikiran bahwa manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman sesuai dengan konseptualisasi dari pengurangan dorongan. Pendekatan ini berpendapat bahwa perilaku orang dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Ketika orang merasa dorongan ini, mereka termotivasi untuk menguranginya dan proses pelaksanaannya merupakan hal yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Bahwa manusia adalah makhluk rasional merupakan asumsi yang penting bagi teori pertukaran sosial. Kemudian yang ketiga, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dan dari satu orang ke orang yang lain. Asumsi ketiga menunjukkan bahwa teori ini harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Tak ada satu standar yang dapat digunakan pada semua orang untuk menentukan apa saja pengorbanan dan penghargaan itu. Kemudian, asumsi dasar teori pertukaran sosial berdasarkan sifat hubungan. Yang pertama, hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan, ketika seseorang partisipan mengambil suatu tindakan, baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena dampaknya. Kemudian yang kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan, secara khusus waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya. Apa kritikan terhadap teori pertukaran sosial? Ada beberapa kritikan terhadap teori pertukaran sosial. Yang pertama, Collins mengkritik teori pertukaran sosial yang membatasi diri pada orientasi-orientasi teoritis ilmu sosial. Kemudian yang kedua, Ben Abrahamson, kegagalan terbesar Homans terletak pada ketidakakuratnya dalam menganalisis kesadaran. Kemudian yang ketiga, Mitchell mengkritik reduksionisme Homans dan kegagalan Homans dalam menganalisis dinamika kesadaran. Bagaimana kelebihan dan kekurangan teori pertukaran sosial? Kelebihannya adalah akan menimbulkan suatu keadilan dalam masyarakat
tak akan ada yang merasakan berat sebelah jika teori ini diterapkan, karena teori ini membahas tentang bagaimana suatu hubungan sosial masyarakat bisa menyeimbangkan antara pengorbanan dan keuntungan yang didapatkan dari pihak lain. Di samping itu juga, jika menerapkan teori ini, maka hubungan dalam suatu masyarakat sosial ataupun individu akan tetap terjaga dan tidak akan ada yang merasa dirugikan. Kemudian kekurangannya adalah apabila seseorang menerapkan teori ini, maka dikala seseorang tersebut memberikan atau melakukan sesuatu kepada orang lain, maka penerima tersebut akan merasa risih menerima pemberian atau jasa yang telah dilakukan untuknya, karena merasa apa yang telah dilakukan atau diberikan akan harus dibalas dengan yang demikian pula. Sedangkan belum tentu si penerima mampu membalas apa yang telah dilakukan pemberi kepadanya. Di samping itu juga teori ini bisa saja membuat kita menjadi orang yang tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu untuk seseorang karena terbiasa mengharapkan balasan atas apa yang telah dilakukan terhadap orang lain. Bagaimana contoh penerapan teori pertukaran sosial di kehidupan sehari-hari? Pertama, contohnya misalnya kegiatan kerja bakti di kampung A dan kampung B. Misalnya pada hari Sabtu akan diadakan kegiatan kerja bakti di kampung A. Kemudian kampung A mengundang kampung B untuk melakukan kegiatan tersebut secara bersama-sama untuk membersihkan kampung A, dan kampung B menyetujuinya. Di sini kampung A mendapatkan keuntungan dari kampung B. Kemudian apabila kampung B juga melakukan kegiatan kerja bakti di lain waktu dan kampung A juga ikut membantu membersihkan kampung B, contoh kasus ini merupakan proposisi sukses dalam teori pertukaran sosial karena individu atau masyarakat mendapatkan imbalan yang sama. Contoh lainnya misalnya senyum pelanggan, senyum pelayan dan customer. Sebut saja namanya Harry, sedang berbelanja di pusat perbelanjaan yang cukup besar. Di ruangan yang cukup besar, ia tampak bingung mencari barang yang diinginkan. Kemudian seseorang pelayan muncul dari kejauhan. Harry segera menunjukkan senyum kepada pelayan tersebut. Tak lama, karyawan itu kemudian membalas senyumannya dan mendekat, menanyakan apa yang dia cari. Contoh kasus ini merupakan perilaku pertukaran sosial karena mereka saling bertukar senyum antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam konsep Homans, perilaku pertukaran ini sangat dipengaruhi oleh beberapa proposisi yang dapat menentukan apakah perilaku tersebut terus diulangi atau justru dihindari. Proposisi sukses dalam kasus ini yaitu apabila individu tersebut mendapatkan imbalan atau reward berupa senyum dari pelayan itu. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai materi pembahasan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman dapat paham dengan apa yang saya jelaskan. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan ke-10 untuk minggu depannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.